Halo semuanya, ketemu lagi dengan Kak Rara. Udah lama ya kita nggak ketemu bahasa Indonesia. Hari ini materi bahasa Indonesianya tuh puisi. Jadi apa sih puisi? Langsung aja yuk kita belajar. Di sini ada contoh puisi judulnya Menggosok Gigi. Mungkin bisa kakak bacain dulu ya. Kawan-kawan, dengarlah nasihat. Rajinlah selalu menggosok gigi. Cepat-cepat ambillah sikat. Ayo ramai-ramai gosok gigi. Gigi putih, gigi sehat, senyum pun berseri-seri. Sakit gigi tak pernah, hati senang, takkan gundah. Nah, itu kan tadi kita udah baca puisi ya. Terus yang bisa membentuk suatu puisi itu ada namanya struktur puisi. Apa aja sih struktur puisi itu? Yang pertama ada bait. Bait itu kumpulan barisan puisi. Nah, tadi tuh barisan puisi. Apa sih baris puisi itu? Baris puisi itu adalah kata-kata yang terhubung menjadi kalimat. Jadi kalimat-kalimat yang ada di dalam puisi itu namanya baris. Nah, biasanya di dalam suatu bait itu ada 4 atau lebih baris gitu. Terus ada rima. Rima itu pengulangan bunyi yang berselang agar puisi terdengar indah. Jadi rima itu fungsinya agar puisinya tuh lebih indah. Terus ada irama. Jadi irama itu nada yang bisa panjang, bisa pendek, bisa tinggi, bisa rendah sesuai dengan situasi dari puisi tersebut. Nah, langsung aja yuk kita belajar struktur puisi. Kalau kayak gini doang mungkin agak bingung ya, teman-teman. Terus kita langsung aja ke contohnya. Nah, di puisi ini tuh ada dua bait. Dua bait. Apa sih dua bait itu? Nah, ini tuh dua bait ya. Ini bait satu, ini bait dua. Gitu. Nah, biasanya antar bait itu ada jarak. Di sini nih jaraknya ya. Tuh, ini tuh bait atau kumpulan baris-baris. Nah, yang dinamakan baris tuh apa sih? Ini nih baris nih. Ini baris satu, ini baris kedua, ini baris ketiga, ini baris keempat. Nah, di dalam puisi ini itu ada 8 baris. Ya udah kakak kasih nomornya sih per baris. Ini ada baris pertama, ini baris kedua, baris ketiga, baris keempat, baris kelima, baris keenam, baris ketujuh, baris kedelapan. Nah, sekarang tentang rima. Rima dari puisi ini adalah TI-TI. Maksudnya apa sih, Kak? Nah, maksudnya itu di akhir kalimatnya itu ada huruf T. Terus ini ada huruf I. Ada huruf T, huruf I. Dibacanya begitu. Maksud dari rima TI-TI ini adalah pengulangan TI-TI. TI, TI. Nah, seperti itu. Di sini juga T, di sini juga I. Tapi kenapa di sini H, Kak? Emang boleh kan tadi rimanya TI, TI? Gak apa-apa. Yang penting tetap terdengar indah dan tidak berantakan. Di sini kan sama-sama H ya. Sakit gigi tak pernah, hati senang takkan gundah. Jadi masih terdengar sama gitu. Jadi nggak apa-apa kalau nggak berakhiran TI gitu. Terus saat membaca puisi ini juga iramanya adalah irama semangat karena isi dari puisi ini adalah semangat untuk gosok gigi gitu teman-teman. Lanjut aja yuk ke contoh selanjutnya. Di sini ada contoh puisi berjudul Pelangi. Mungkin kakak bacain lagi ya. Betapa indahnya warnamu, merah, jingga, kuning, hijau, juga biru, nila, dan ungu, berlapis-lapis di langit biru. Sungguh, ku kagum melihatmu, menghiasi angkasa, elok rupamu. Siapa gerangan penciptamu? Tentu Tuhanlah pelukismu. Nah, itu contoh cara pembacaan puisi yang berjudul Pelangi. Sini kita analisa lagi yuk puisinya, struktur dari puisinya. Di sini juga terdapat dua bait. Ini bait pertama, ini bait kedua. Ada jaraknya kan? Ada jaraknya kan antara dua bait ini. Nah, terus di puisi ini juga ada 8 baris. Seperti puisi tadi. Ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, baris kelima, baris keenam, baris ketujuh, baris kedelapan. Terus ini berima U. Akhirnya U semua nih, lihat. U.
pengulangan ini U ya, akhiran U, rimanya tuh. Terus irama yang dibaca saat membaca puisi ini itu sedang dan khusyuk. Jadi saat membaca puisi yang berjudul Pelangi ini tuh nggak boleh keburu-buru karena kita harus khusyuk saat membaca puisi ini karena situasi yang digambarkan di dalam puisi ini tuh khusyuk tentang keindahan pelangi dan rasa syukur kita atas indahnya pelangi kepada Tuhan yang telah membuat pelangi seperti itu. Jadi puisi yang kalau seperti ini tuh tidak boleh dibaca dengan cepat. Nah, lanjut lagi yuk. Ada contoh puisi ketiga, judulnya Hujan. Kakak coba baca lagi ya. Hujan turun lagi. Aku sedih, sepi, sendiri. Tak ada yang menemani. Cuma suara rintik hujan. Hujan telah pergi, matahari datang kembali, mengusir rasa sepi. Hati senang kembali, aku bisa bermain lagi. Nah, itu contoh cara pembacaan puisi yang berjudul Hujan ini. Kita analisa lagi yuk strukturnya. Sini ada 2 bait lagi nih. Ini bait pertama, ini bait kedua. Nah, sekarang kalian udah ngerti kan maksud dari bait, berarti sini juga ada jarak nih antar bait ya. Nah, ini contoh puisi ini agak berbeda dengan contoh puisi lain. Kenapa? Karena jumlah baris per baitnya berbeda. Di sini di bait pertama tuh ada 6 baris. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di bait kedua itu ada 5 baris. 1, 2, 3, 4, 5. Apa nggak apa-apa tuh Kak beda-beda? Iya, nggak apa-apa beda-beda. Nggak masalah kok berapa jumlah baris yang ada di suatu bait itu, tapi biasanya minimal itu 4. Terus, rima yang terdapat di puisi ini adalah didominasi huruf I. Nih, lagi, sedih, sepi, sendiri, menemani, hujan, pergi, kembali, sepi, kembali lagi. Kan rata-rata kebanyakan akhirannya I gitu ya. Tapi di sini ada hujan, ada akhiran N. Apa nggak apa-apa tuh, Kak? Iya, nggak apa-apa. Yang penting dominannya itu I atau kebanyakan, hampir semuanya itu akhirannya bunyinya I. Gitu. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya ada 1 atau 2 yang akhirannya beda. Terus, irama. Nah, ini juga kenapa beda dari contoh-contoh sebelumnya, karena irama pada bait pertama dan pada bait kedua itu beda. Pada bait pertama itu dibacanya sedih. Kenapa sedih? Karena di sini menggambarkan bahwa yang membuat puisi ini atau yang membaca puisi ini tuh sedih karena hujannya turun lagi. Lalu kenapa yang kedua di bait kedua dibacanya bahagia, Kak? Karena dia senang karena hujannya telah pergi. Jadi, pembacaan puisi itu walaupun dalam satu puisi bisa dibaca berbeda emosi ya. Maksudnya kayak di bait pertama mungkin dia senang, di bait kedua dia sedih. Gitu bisa. Gitu teman-teman semua. Pelajaran hari ini. Semoga kalian ngerti ya. Kalau misalnya ada pertanyaan langsung tanya ya di grup WA. Oke. Sampai berjumpa kembali. Dadah.